kita belajar bersama, pintar bersama, sukses bersama. Teman-teman, sebelum belajar marilah berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kecepatan. Hari ini kita belajar tentang jarak, di mana jarak itu merupakan perkalian antara kecepatan dan waktu. Jadi setelah pembelajaran ini, teman-teman diharapkan dapat menghitung jarak sebagai perkalian kecepatan dan waktu. Bagaimana caranya? Yuk perhatikan materi berikut ini. Oke, pada materi jarak kali ini yang kita hitung adalah jarak saat kita berangkat sampai kita tiba atau sampai di suatu tempat gitu, atau jarak suatu objek dari awal dia bergerak hingga akhir dia bergerak, jaraknya berapa setelah dia berhenti gitu. Itu yang dimaksud dengan jarak. Bagaimana cara mencari jarak atau menghitung jaraknya? Maka kita memerlukan kecepatan dari suatu objek tadi berpindah. Kecepatannya berapa dan waktu yang dibutuhkannya itu berapa, baru nanti kita kalikan. Atau untuk lebih mengingatnya, kembali kita gunakan segitiga kecepatan. Tadi kita punya segitiga seperti ini. Jika kita mencari kecepatan, maka S per T tadi. Jika kita mencari jarak, maka S ini yang kita cari, maka kita tutup. Maka yang tersisa adalah kecepatan dan waktu. Karena dia sejajar, maka kita kalikan. Jadi rumus jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya sama tadi, kita lambangkan dengan V yang ada topinya, artinya kecepatan rata-rata. Satuannya kilometer per jam. Kemudian jaraknya atau jarak yang ditempuh itu kita lambangkan dengan S dan satuannya kilometer. Kemudian ada waktu dilambangkan dengan T, satuannya jam, atau rumusnya bisa kita tuliskan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi seperti itu. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa jika kita ingin memasukkannya ke rumus atau mau mengalihkannya, jangan lupa satuannya sudah benar. Satuannya sudah dalam kilometer dan sudah dalam kilometer per jam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita lihat contoh soal berikut. Baik teman-teman, kita masuk contoh pertama, yaitu sebuah kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak kota A ke kota B? Maka kita buat seperti sebelumnya, bahwa saat mengerjakan soal cerita biasakan menggunakan diketahui dan ditanya. Jadi kita tuliskan di sini, dari soal diketahui waktunya adalah 2 jam. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah benar kecepatan. Kecepatannya yaitu 60 km per jam. Di sini kita lihat dulu teman-teman, kecepatan satuannya itu kilometer per jam. Jadi waktunya harus dalam bentuk jam. Jika belum dalam bentuk jam, maka kita rubah dalam bentuk jam. Kebetulan di sini waktunya sudah dalam bentuk jam, jadi tidak perlu kita rubah lagi. Kemudian yang ditanya adalah jarak kota A ke kota B. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar rumus jarak, yaitu kecepatan dikali waktu. Jadi di sini kita tuliskan kecepatan itu rumusnya kecepatan itu besarnya 60 km per jam. Kemudian waktunya sama dengan 2 jam. Jadi 60 km per jam dikali 2 jam. Hasilnya, coba kita ingat kembali cara mengalihkan. 60 dikali 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 6, 12. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Atau sebelumnya kita buat di sini jamnya sudah habis, bisa kita coret.
karena di sini jam bagi jam sama dengan 1. Jadi tinggal 60 kali 2 km, hasilnya 120 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut contoh kedua. Contoh kedua yaitu Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju sekolah. Ayu berangkat pukul 6:10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6.25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolah? Seperti halnya dengan sebelumnya, kita tulis diketahuinya. Yang pertama yaitu waktu. Waktu perjalanan Ayu ke sekolah. Dia kan berangkatnya jam 6.10. Kemudian dia tiba di sekolah jam 6.25. Jadi berapa menit dia ke sekolah? Iya, dari 10 menit ke 25 menit ada 15 menit. Jadi waktu yang dibutuhkannya 15 menit. Kemudian kecepatannya yaitu 20 km per jam. 20 km per jam. Kita lihat satuannya teman-teman. Waktunya satuannya menit, sedangkan kecepatan satuannya jam. Jadi kita harus ubah menit ini ke dalam jam. Caranya sama dengan yang kemarin, yaitu 15 dibagi 60. Karena 1 jam itu 60 menit. Jadi kita bagi 60. Kita sederhanakan bentuknya ya teman. Dibagi berapa ya agar bentuknya bisa sederhana? Ya, pinter, dibagi 5 dulu. Oke, 15 bagi 5, 3, 60 bagi 5. Kita cari 5 kali berapa, hasilnya 60. Ya, good, 5 kali 12. Oke, kemudian 3/12 masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena 3 dan 12 ada di perkalian 3. Makanya kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Jadi 15 menit sama dengan 1/4 jam. Selanjutnya yang ditanya adalah jarak. Tadi rumus jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Jadi kecepatannya adalah 20 km per jam. Kita kalikan dengan waktunya. Waktunya tadi 1/4 jam. Kita kalikan seperti mengali pada pecahan biasa. 20/1 dikali 1/4. Ingat perkalian pecahan. Pembilang kali penyebut, penyebut kali penyebut. 20 kali 1, 20. 1 kali 4, 4. Jadi 20 bagi 4 adalah 5. Oke, jadi jarak rumah Ayu ke sekolah adalah 5 km. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan lupa diingat rumusnya dan jangan lupa dirubah satuannya agar sama. Kemudian dikalikan dan dibagi dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari materi dan contoh soalnya tadi, maka dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa untuk mencari jarak bisa kita gunakan segitiga ini. Jika kita mau mencari jarak, maka jaraknya kita lingkari. Jadi tinggal sisa kecepatan dan waktu. Jika dia sejajar, maka dikali. Yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Kemudian bisa kita tulis seperti ini, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Bisa kita buat keterangannya biar tidak lupa. Jarak itu kecepatan itu satuannya kilometer per jam. Jarak itu satuannya kilometer. Waktu itu satuannya jam. Jadi sebelum masukkan ke rumus, perhatikan satuannya dulu.
Jika semuanya sudah dalam bentuk jam atau dalam bentuk kilometer, baru nanti kita kalikan. Jadi seperti itu teman-teman. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi tetap belajar dan tetap belajar di ruang belajar kita agar bisa belajar bersama, pintar bersama, dan sukses bersama. Tetap di rumah, belajar dengan baik, dan jangan lupa jadi siswa yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.